Selamat siang pemirsa, masih bersama saya Syakina Aureliana Diva. Disiarkan secara langsung dari SMA Atanwir Metro TV. Dalam 10 menit ke depan, kami akan menemani Anda dalam berita-berita terkini. Dapat dipastikan munculnya tindak kekerasan akhir-akhir ini yang melibatkan antar pelajar dengan aparat adalah satu indikasi melemahnya pembelajar maupun aparat tentang keragaman budaya di Indonesia. Hal ini merupakan konsekuensi logis produk pendidik kita yang kurang memaknai keragaman budaya dalam kurikulumnya. Kesadaran akan keragaman seakan lenyap dari pembelajaran di sekolah dan kampus, terutama sejak era reformasi ketika Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diubah menjadi Departemen Pendidikan Nasional. Di sekolah, budaya hanya dipahami sebagai seni dan adat istiadat. Pemahaman yang baik tentang perlunya sekolah membangun model multikultural yang menjadi sangat penting untuk memberikan alternatif pendidikan berbasis keragaman etnis dan budaya. Dalam konteks keragaman budaya, multikulturalisme tidaklah disamakan dengan konsep keragaman secara suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Paham multikulturalisme yang akan dikembangkan di sekolah harus mampu mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu pola pembelajaran demokratis, pendidikan dan pengembangan SDM yang mengakui kesederajatan, equity and equality, keadilan dan penegakan hukum, juga memikirkan tentang tema kesepakatan kerja dan berusaha, HM, hak budaya komunitas dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, dan tingkat serta mutu produktivitas. Sekolah yang mengembangkan paham multikulturalisme juga harus mampu menyediakan buku dan bahan ajar yang akan digunakan serta ruangan pendukung sekolah sesuai dengan pola keragaman, budaya, agama, dan suku bangsa seluruh siswa. Sesuai dengan nama yang disandangnya, pendidikan multikultural merupakan landasan utama semua proses pembelajaran yang akan diselenggarakan di setiap sekolah di Indonesia. Pendidikan multikultural berangkat dari konsep atau teori melting pot, yakni satu proses saat seorang atau kelompok dengan latar belakang etnik dan moral. Budaya berbeda berlebur dan menjadi bagian dari proses sosiologi yang lebih luas. Suatu proses kompromi yang ditandai saling menghargai dan menghormati antara kelompok dan pada saat bersamaan menghargai identitas budaya dalam masyarakat. Dengan begitu, dalam pendidikan multikulturalisme, aspek-aspek sikap seperti ini eksklusif lebih mengedepankan dialog, saling memahami perbedaan ideologi dan nilai di tengah masyarakat yang beragam secara budaya dan agama. Diakui sebagai modal penting bagi perkembangan dan kemajuan masyarakat, dengan semua perbedaan dan keragaman dalam masyarakat dilihat sebagai sumber kekuatan untuk pemberdayaan masyarakat. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO Kementerian Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek Arif Rachman menekankan pentingnya pendidikan yang berbasis kebudayaan untuk memperkuat identitas bangsa. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa terdapat beberapa unsur untuk mengembangkan pendidikan berbasis kebudayaan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menerima penghargaan IDS 2022 kategori kebijakan isu sosial melalui program komunikasi revitalisasi bahasa daerah dari Humas Indonesia. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Amanuddin Aziz pada Jumat 5 Agustus 2022 di Hotel Marwah Labuhan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Revitalisasi bahasa daerah merupakan kebijakan merdeka belajar episode ke-17 yang diluncurkan oleh Mendikbudristek pada 22 Februari 2022. Pada tahun 2022 ini, jumlah bahasa yang menjadi objek revitalisasi sebanyak 38 bahasa daerah yang tersebar di 12 provinsi, yaitu
Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Dalam kesempatan sama, Maizura, penyanyi keturunan Jawa dan Bugis, Sulawesi Selatan yang hadir sebagai bintang tamu dalam kegiatan tersebut, turut memberikan respon terhadap program revitalisasi bahasa daerah. Menurutnya, generasi muda tidak perlu malu berbahasa daerah karena bahasa daerah adalah identitas bangsa. Selain itu, ia juga mengajak masyarakat untuk senantiasa mengutamakan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia telah menyatukan berbagai suku dan bahasa yang berbeda. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, film Yowes Band upaya ciamik jaga eksistensi bahasa daerah di kalangan milenial tak lepas dari latar belakang sang penulis. Pemeran utama dan sutradara yang merupakan putra Jawa kelahiran Malang, Jawa Timur 20 tahun silam, Bayu Eko Muhtito atau lebih dikenal Bayu Sekak. Film Yowes Band menjelma menjadi sebuah film roman komedi yang berbalutkan bahasa-bahasa daerah di dalamnya, terutama bahasa Jawa. Gaya dialog bahasa Jawa Timuran yang menjadi ciri khas tersendiri yang ditawarkan kepada penikmatnya. Meski awalnya banyak ditolak oleh banyak rumah produksi, namun kini film Yowes Band mendapatkan posisi tersendiri di hati para penikmatnya, terutama di kalangan milenial. Sejak dirilis pada 22 Februari 2018, film Yowes Band terus bermetamorfosis mengepakkan sayapnya hingga series ketiga di tanggal 25 November di 2021. Gaya bahasa dan alur cerita yang mudah dimengerti membuat film Yowes Band banyak disukai. Film Yowes Band disutradarai oleh Fajar Nugros bersama Bayu Sekak yang merangkap sebagai pemeran utama dan dibintangi oleh Joshua Suherman, Brandon Salim, dan Tutus Thompson. Selain itu, peran Cut Meyriska dan Anya Geraldine dan tokoh-tokoh nasional seperti Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo menambah daya tarik tersendiri bagi penonton. Tak dipungkiri, penikmat utama film tersebut adalah kalangan milenial, termasuk anak muda era tahun 60 sampai 90-an juga tidak ingin ketinggalan menontonnya. Meningkatnya popularitas dan ekstensi film Yowes Band merupakan sebuah titik balik untuk kembali memperkenalkan logat dialog bahasa daerah. Di kalangan milenial yang semakin dewasa semakin acuh terhadap penggunaan bahasa daerah. Film Yowes Band menampilkan keragaman budaya Indonesia yang indah. Bahkan, apresiasi tersebut juga turut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo setelah menonton film Yowes Band 1 pada Kamis 29 Maret silam di sela-sela kunjungan kerjanya di Malang. Kepala negara menuturkan bahwa film Yowes Band merupakan film yang cocok untuk anak muda yang dikemas dalam bahasa Jawa Timuran. Sekian berita dari kami, sampai jumpa esok hari.